Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang perasuransian dan dana pensiun. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Fadila Edar dan rekan-rekan saya. Nama saya Nina Salsabila. Nama saya Besit Nurul Fadila. Saya Anissa. Nama saya Andisa Redian Fahira. Dan saya Nurul Hikmah Muslimin. Topik pertama yang kita bahas adalah perasuransian. Mari kita simak videonya. Pertama yaitu pengertian perasuransi. Berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD disebutkan asuransi adalah perjanjian dengan mana seorang penangguh terikat janji dengan seorang tertangguh dengan menerima suatu premi untuk penggantian karena suatu kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi asuransi. Fungsi asuransi yaitu sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian dari tertangguh kepada satu atau beberapa penangguh. 5 fungsi asuransi yaitu yang pertama, asuransi bisa mengalihkan risiko. Kedua, asuransi bisa sebagai investasi. Ketiga, jaminan keseimbangan premi yang dilindungi oleh pembayaran. Keempat, asuransi berfungsi melindungi keberangkatan. Dan yang kelima, asuransi bisa membantu perbaikan perekonomian nasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peran asuransi. Nah teman-teman, asuransi ini memiliki 3 peran. Yang pertama, memberikan keamanan. Asuransi menyediakan dukungan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis maupun kehidupan seseorang. Asuransi menjadi pelindung atas kehilangan maupun kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu menghasilkan sumber dana. Premi yang dikumpulkan dari nasabah asuransi dapat diinvestasikan oleh pihak perusahaan asuransi pada pembelian surat berharga pemerintah atau saham. Nah, dana hasil penjualan inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan industri mereka dan juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian negara. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi. Asuransi mengurangi kerugian sehingga asuransi dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong aktivitas perdagangan. Selanjutnya, jenis asuransi. Menurut Umi Karoma atau dalam Sikma 2011, asuransi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama
Melalui dana pensiun, terjadi pemeliharaan kesinambungan penghasilan di hari tua pada peserta. Selanjutnya yaitu sarana peningkatan ekonomi. Lembaga yang menyerap dana pensiun dapat menyimpan dana tersebut dalam bentuk tabungan maupun investasi di bidang lainnya. Investasi dalam bentuk pembelian obligasi, saham, atau surat berharga dapat digunakan perusahaan dan negara untuk perkembangan perekonomian. Dan terakhir yaitu penambah motivasi dan ketenagakerjaan. Dengan adanya dana pensiun membuat karyawan bekerja dengan lebih tenang sekaligus memiliki motivasi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Jenis dan dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, jenis dana pensiun terbagi menjadi dua. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti lagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu prinsip kegiatan dana pensiun. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun adalah menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah produk dana pensiun. Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK adalah produk dana pensiun dengan konsep tabungan dan produk dana pensiun dengan